Ya, akumulasi kasus lama yang tidak terkendali membuat epidemiolog memprediksi Indonesia akan masuki puncak gelombang pertama pandemi COVID-19 di akhir bulan Juni ini. Dari gelombang pertama ini masih ada potensi ledakan kasus yang lebih besar akibat adanya varian baru yang lebih cepat menular. Epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman, memprediksi Indonesia akan mengalami puncak gelombang pertama COVID-19 pada akhir Juni tahun 2021. Kondisi tersebut bisa disebabkan oleh akumulasi kasus lama yang tidak terkendali, baik itu perburukan akibat pemilu, rangkaian libur panjang, aktivitas masyarakat yang mulai longgar, hingga arus mudik dan arus balik. Menurut Diki, dari gelombang pertama ini masih ada potensi ledakan kasus yang jauh lebih besar akibat adanya varian baru yang lebih cepat menular. Selain Indonesia, dua negara dengan tipe gelombang pertama kasus COVID-19 yang panjang, lama dan menguat adalah Brazil dan India. Kedua negara tersebut sudah terlebih dahulu memasuki puncak gelombang 1 pandemi COVID-19. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai mitigasi memasuki masa puncak gelombang pertama pandemi COVID-19 sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia. Selamat siang waktu Brisbane, Pak Diki. Selamat pagi waktu Indonesia. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Salam sehat selalu Pak Diki. Baik, mengenai statement yang tentu saja sudah Anda sampaikan kepada beberapa media lah beberapa waktu yang lalu mengenai Indonesia akan masuki puncak gelombang pertama di pandemi COVID-19 di akhir Juni tahun 2021. Sebagai kemudian masyarakat awam kita menyimpulkan kayaknya kita belum masuk ke masa puncak. Dan itu kemudian Anda kuatkan begitu. Indikatornya apa saja, Pak Diki? Ya, indikator bahwa satu negara atau wilayah mengalami masa puncak itu, pertama dia terlihat dari growth rate-nya atau pertumbuhan kasusnya yang semakin meningkat, ya, dan untuk tepatnya masa puncak tentu akurasinya tepatnya akan ketahuan bahkan biasanya umumnya setelah dilalui seminggu misalnya setelah puncak itu terjadi. Tapi prediksinya itu sendiri bisa kita lihat dari tingkat kematangan dari kasus COVID-19. Antara lain bisa kita lihat dari prediksi-prediksi kasus harian, angka kematian, ya, dan juga nilai atau angka reproduksi. Ya. Tentu semua prediksi ini ya namanya prediksi manusia tidak ada yang sebut, tapi setidaknya adanya estimasi ini akan memberikan satu informasi awal untuk mitigasi, terutama untuk mencegah agar adanya ledakan ini tidak sampai menimbulkan beban besar di layanan kesehatan, termasuk tidak menimbulkan banyak fatalitas atau kematian. Nah, inilah pentingnya adanya prediksi ini adalah melakukan mitigasi risiko, termasuk melakukan upaya pencegahan di komunitas yang kita tahu sejauh ini dalam fenomena pandemi COVID-19, angka kesakitan terbesar ada di rumah-rumah. Dan itulah kenapa sebabnya klaster rumah tangga menjadi klaster yang paling dominan, ya, termasuk di Indonesia saat ini. Prediksinya ya bisa 80% setidaknya klaster ini ada di masyarakat. Ya, artinya menuju puncak gelombang pertama pandemi COVID-19 di Indonesia yang diprediksi masuk di bulan Juni tahun 2021, to be exact di akhir Juni ini, nampaknya akan ada penambahan kasus yang signifikan. Kita akan coba elaborasi ini, Pak Diki, di segmen berikutnya. Dan pemirsa.